Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrillah, wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dalam materi pelajaran PPKN. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Tujuan pembelajaran materi ini adalah setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu: satu, menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Dua, mendeskripsikan hak warga negara menurut undang-undang. Ketiga, menunjukkan contoh-contoh hak dan kewajiban warga negara. Itu adalah tujuan pembelajaran. Kemudian, pengembangan nilai karakter yang diharapkan setelah kalian mempelajari bab ini adalah memiliki karakter yang jujur, mandiri, bertanggung jawab, cinta tanah air. Pendeknya, kalian menjadi orang hebat seperti Bapak Insinyur B.J. Habibie, idola kita semua. Mudah-mudahan beliau menjadi role model bagi kalian sehingga bisa ditiru sikap dan perilakunya. Beliau adalah seorang yang sangat religius. Pengertian hak menurut Profesor Dr. Lotogoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Artinya, seseorang itu boleh menuntut haknya. Kepada siapa? Kepada pemberi hak. Nah, kalau warga negara menuntutnya kemana? Ya, kepada negara atau kepada pemerintah. Ini adalah gambar Profesor Dr. Lotogoro. Pengertian kewajiban. Hak dan kewajiban harus seimbang. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jadi, hak tadi bisa kita tuntut kepada pemberi hak, tetapi pemberi hak juga bisa menuntut kewajiban kita. Misalnya, kita bisa menuntut hak mendapatkan pendidikan yang layak kepada pemerintah, tetapi pemerintah juga menuntut kepada kita untuk belajar secara sungguh-sungguh, sehingga tidak ada yang dirugikan. Ya, contohnya adalah selain ada hak asasi manusia, ada juga yang disebut dengan kewajiban asasi manusia. Lalu apa pengertian warga negara? Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penjelasan UUD 45 pasal 26. Tidak sama dengan kaula negara atau anggota sebuah negara. Jadi warga negara itu ditetapkan berdasarkan peraturan undang-undang. Apakah warga negara asli atau warga negara asing atau warga negara naturalisasi, artinya warga negara asing yang sudah menjadi warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban dalam Undang-Undang Dasar 1945, bab 10, pasal 26, 27, 28, dan 30 tentang warga negara. Nah, ada beberapa pasal yang akan saya jelaskan di sini. Misalnya, pasal 26 ayat 1. Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara pada ayat 2.
syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Ya, ini adalah pasal 26 ayat 1. Jadi boleh warga negara Indonesia asli, boleh juga warga negara asing. Hak dan kewajiban dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pada pasal 27 ayat 1. Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada ayat 2 disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya, negara harus menyediakan lapangan kerja bagi seluruh warga negaranya. Contohnya ada nelayan, ada petani yang bercocok tanam di sawah, ya, ada pedagang di pasar walaupun sudah sangat sepuh, ada ibu-ibu yang harus mencari kayu bakar, ya, atau profesi-profesi yang lain. Yang jelas, negara berkewajiban menyediakan lapangan pekerjaan. Kemudian, apalagi di dalam pasal 28 disebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang. Misalnya, punya partai politik atau berkumpul, ya, atau ada pengumpulan massa, boleh sejauh ada izin. Misalnya dalam pengumpulan massa ada batas waktu tertentunya dan tidak melanggar undang-undang, seperti tidak terjadi anarki, kekacauan, perusakan fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya. Jadi boleh berserikat atau berkumpul. Dalam pasal 30 ayat 1 dijelaskan bahwa hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat 2 mengatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Contohnya ini Tentara Nasional Indonesia, Kopassus, yang sangat legendaris, pernah menjadi salah satu pasukan elit terbaik di dunia. Ini adalah anggota TNI, ya, dan Polri. Ini juga anggota TNI yang luar biasa. Mereka adalah pelindung negara. Jadi, nah, lalu siapa saja? Apakah hanya TNI, apakah hanya Polri yang melindungi negara? Tidak, semua warga negara Indonesia. Dalam pasal 30 ayat 1 harus ikut yang namanya wajib bela negara apabila negara membutuhkan. Misalnya dalam keadaan perang dengan negara lain. Kemudian ada asas kewarganegaraan dari sisi kelahiran, yaitu ius soli dan ius sanguinis. Anak-anakku sekalian, mengenai ini akan saya jelaskan pada kesempatan yang lain, mengingat di PJJ atau daring ini waktu kita sangat terbatas. Apabila kalian ada pertanyaan, boleh mengirim atau WA saya. Kemudian tugasnya adalah mengerjakan LKS bab 1 sampai dengan bab 4. Dikumpulkan sebelum penilaian akhir semester. Kalian bawa pada saat mata pelajaran produktif. Kalau saya tidak ada, boleh dititipkan kepada Ibu Ribut untuk ditaruh di loker saya, kemudian akan saya nilai. Tugasnya apa? Mengisi semua LKS, apakah itu pilihan ganda, isian, esai, untuk perbaikan nilai, dan sebagai persiapan kalian dalam penilaian akhir sekolah. Sekian, sampai sini saja. Kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.